Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berikan informasi update terbaru terkait dengan rencana jadwal seleksi CASN tahun 2021, baik itu untuk CPNS maupun P3K di tahun 2021 ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali saya mengupdate informasi terkait dengan CASN di tahun 2021, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baiklah, langsung saja kita ke informasi terkait dengan rencana jadwal seleksi CASN di tahun 2021. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pengumuman seleksi CPNS itu akan dijadwalkan pada tanggal 14 sampai 28 Juni tahun 2021, di mana nanti pengumuman ini akan dipublikasikan melalui website kemendikbud.go.id, yaitu cpns.kemendikbud.go.id. ini untuk P3K guru pastinya ya. Kemudian untuk pendaftaran, sedangkan untuk pendaftarannya seleksi CPNS ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni sampai dengan 6 Juli tahun 2021. Ini sudah sesuai dengan yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbud, yaitu Ibu Nunu Suryani, yang mengatakan bahwa pendaftaran P3K guru itu akan dibuka di pertengahan Juni mendatang. Nah, ini sudah ada jadwal, rencana jadwalnya, bahwa untuk pengumuman pendaftaran sendiri atau pendaftaran seleksinya untuk CASN tahun 2021 itu akan dibuka pada tanggal 15 Juni. Sedangkan nanti pendaftaran itu terpusat melalui portal nasional, yaitu sscasn.bkn.go.id. Jadi nanti teman-teman semuanya mendaftar di website resmi dari BKN. Kemudian tidak ada pengiriman berkas ke PO Box atau melalui pos. Semua berkas itu diupload, dan semua berkas yang diupload adalah scan berkas asli ya teman-teman sekalian. Kemudian nanti selanjutnya setelah adanya seleksi pendaftaran, tentu ada seleksi administrasi yang akan diadakan tanggal 16 Juni sampai dengan 13 Juli tahun 2021. Kemudian nanti selanjutnya ada pengumuman hasil dari seleksi administrasi yang akan dijadwalkan tanggal 14 sampai 15 Juli tahun 2021, di mana nanti pengumuman ini akan dipublikasikan melalui kemendikbud.go.id dan cpns.kemendikbud.go.id. Ini untuk P3K guru ya teman-teman sekalian. Dan untuk selanjutnya terkait dengan jadwal ini semuanya masih jadwal dapat berubah-ubah sewaktu-waktu untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Panselnas. Jadi ini hanya sebagai rencana jadwal untuk CASN di tahun 2021 ini. Semoga saja kita berharap bahwa pembukaan akan benar-benar dibuka di pertengahan Juni nantinya. Selanjutnya terkait dengan pendaftaran itu akan berpusat di portal sscsn.bkn.go.id. Nanti teman-teman bisa saja langsung mengunjungi website resminya itu dengan cara membuka media browser yang teman-teman akan gunakan, baik akan menggunakan Android nanti maupun menggunakan PC atau laptop. Silakan ketik saja di kolom pencarian itu sscasn bkn. Kemudian secara otomatis nanti akan muncul di halaman pencarian pertamanya itu, silakan pilih yang pertama yang paling atas, yaitu sscasn.bkn.go.id. Setelah teman-teman klik bagian sscasn.bkn tadi websitenya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk terkait dengan pendaftaran, nanti pertama kali teman-teman lakukan pendaftaran dengan cara mengklik bagian registrasi atau klik di bagian sini untuk mulai pendaftaran akun registrasi nantinya. Karena pertama kali yang harus dilakukan untuk mendaftar CPNS maupun P3K, teman-teman harus melakukan daftar akun atau membuat akun pendaftaran, di mana nanti akun pendaftaran ini akan digunakan juga untuk melakukan swafoto ya. Nah, terkait dengan pendaftaran, ada beberapa ketentuan pendaftaran yang harus teman-teman ketahui. Caranya teman-teman langsung saja di bagian menu FAQ di sini, silakan saja diklik. Nah, di sini di bagian pendaftaran baik untuk P3K guru, CPNS maupun P3K non guru, yang teman-teman selalu perhatikan pertama kali adalah silakan dibaca di bagian pendaftaran akun. Karena di bagian pendaftaran akun ini dijelaskan berbagai macam masalah terkait dengan untuk pendaftaran nantinya. Seperti apakah SSCASN itu? Silakan nanti teman-teman baca apa sih SSCASN itu. Kemudian yang pentingnya juga yang harus teman-teman ketahui, di sini ada pertanyaan bagaimana jika data nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga, KK, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP saya tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan halaman akun. Maka yang teman-teman harus lakukan yang pertama adalah pendaftar menghubungi
Dinas Dukcapil kabupaten atau kota masing-masing untuk konsolidasi data, dan yang kedua menghubungi call center Halo Dukcapil dengan mengirimkan data sesuai format berikut. Ya, ini formatnya sudah ditetapkan oleh BKN. Silakan teman mengikuti nanti format yang sudah dicantumkan di sini. Nah, untuk layanan helpdesk sendiri, helpdesk-nya sendiri itu Ditjen Dukcapil, ini bisa teman-teman catat nomornya. Silakan saja dihubungi mulai dari hotline-nya, WA, SMS, dan emailnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar ketika membuat akun pendaftaran? Maka jawabannya adalah silakan akses halaman helpdesk SSCASN, atau yaitu menekan bagian sini ya, websitenya, atau langsung juga teman-teman bisa mengklik bagian helpdesk ini untuk melakukan perbaikan terkait dengan NIK yang sudah terdaftar ini. Kemudian pilih menu NIK, didaftarkan orang lain, dan lengkapi form isian yang tersedia. Kemudian pertanyaan berikutnya ada bagaimana pengisian data nama yang benar. Jadi nama yang diisikan adalah sesuai nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Jadi sesuai dengan ijazah tanpa gelar ya teman-teman sekalian. Kemudian apakah saya dapat melamar lebih dari satu jabatan, yaitu untuk di tahun ini untuk formasi P3K guru itu maupun CPNS ya. Tahun 2021 ini setiap pelamar hanya dapat mendaftar satu formasi jabatan dan satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Jadi periode pendaftaran itu apa sih teman-teman? Nah, periode pendaftaran itu adalah satu kurun waktu tertentu di mana beberapa instansi yang membuka pendaftaran pada waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya bagaimana jika nanti saat melakukan pendaftaran akun atau melakukan pendaftaran CPNS MP3K tiba-tiba kode CAPTCHA tidak terbaca atau tidak tampil? Karena biasanya kode CAPTCHA ini akan muncul di saat kita sudah menyelesaikan semua isian biodata kita ya teman-teman. Nah, apabila nanti kode CAPTCHA itu tidak muncul, maka lakukan clear history atau bersihkan riwayat dan cookiesnya, kemudian refresh browser Anda. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah silakan nanti teman-teman klik saja di bagian pojok kanan titik 3 di bagian browser teman-teman sekalian, kemudian pilih di bagian history. Nah, selanjutnya klik saja history di sini, nanti teman-teman langsung clear atau lakukan bersihkan riwayat dan cookiesnya. Nanti secara otomatis nanti akan muncul kode CAPTCHA yang awalnya tidak muncul. Kemudian bagaimana jika tempat lahir saya tidak ada di referensi? Nah, yang data tempat lahir yang digunakan sampai daerah tingkat 2 yaitu kabupaten atau kota pada saat Anda lahir dan bukan data wilayah pemekaran saat ini. Berarti nanti ketika teman-teman disuruh mencantumkan data tempat lahir, berarti yang teman-teman cantumkan yaitu data pada daerah tingkat 2 atau kabupaten atau kota teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman lahir, saya contohkan misalnya di kecamatan A, jangan kecamatan ditulis tapi kabupaten kecamatan tadi ya, atau daerah tingkat 2-nya. Kemudian pastikan data tempat lahir yang Anda ketikkan benar. Jika masih membutuhkan penambahan referensi, maka dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan menuju ke halaman helpdesk atau yang bisa teman-teman klik di bagian sini ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika perguruan tinggi saya tidak tersedia di referensi? Nah, silakan akses halaman helpdesk juga, kemudian pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan dan lengkapi form isian yang tersedia. Selanjutnya, setelah melakukan pendaftaran nantinya akun SSCASN 2021 apakah bisa langsung login untuk melanjutkan pengisian biodata pendaftaran? Nah, setelah melakukan pendaftaran akun SSCASN 2021 maka Anda dapat langsung melakukan pengisian biodata pendaftaran dengan login menggunakan NIK serta password yang sudah dibuat di halaman akun. Jadi nanti setelah teman-teman membuat akun pendaftaran dengan cara mengklik bagian registrasi di sini, maka selanjutnya teman-teman langsung bisa melakukan login ya, untuk melakukan pendaftaran, baik itu untuk pemilihan formasi yang pastinya. Kemudian bagaimana cara mengecek lowongan pendaftaran yang tersedia? Nah, untuk cek lowongan atau mengecek formasi yang tersedia nanti silakan akses halaman sscsn.bkn.go.id atau halaman ini ya, dan kemudian pilih menu layanan informasi di sini. Kemudian pilih untuk info lowongan, kemudian lengkapi form isian yang dibutuhkan. Untuk sementara info lowongan ini kalau kita pilih ini belum bisa diakses yang teman-teman sekalian karena memang pengumuman formasinya belum diumumkan secara resmi oleh Panselnas. Nah, kemudian bagaimana jika saat pengisian pendaftaran koneksi terputus? Ini misalnya tiba-tiba
internet teman-teman sekalian mengalami gangguan, maka yang harus dilakukan, pastikan koneksi internet yang digunakan dalam kondisi stabil, refresh ulang browser yang digunakan, kemudian login kembali jika diperlukan, lalu ulangi proses pendaftaran. Jadi ketika melakukan pendaftaran nanti, pastikan memang koneksi internet teman-teman sekalian itu dalam keadaan stabil, sehingga tidak ada terjadi kendala saat melakukan proses pendaftaran, baik itu pendaftaran akun maupun untuk pendaftaran formasi dan lain sebagainya. Itulah informasi terkait rencana jadwal dan tata cara untuk pembuatan akun atau pendaftaran CPNS NP3K di tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari Usman Ogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.